Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar menjadi dasar bagi Letjen Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saya atas nama daripada Presiden Soekarno, karena wewenang yang diberikan beliau, lantas kita kumpul, akhirnya kita bubarkan PKI tersebut. Hanya satu kali itu saya gunakan Surat Perintah 11 Maret tersebut, ungkap Presiden Soeharto. Keterangan itu diungkapkan Presiden Soeharto saat menerima pejabat teras Kepolisian Republik Indonesia di Tapos, Minggu 6 Februari 1994. Itu merupakan dalam rangka merebaknya komunisme itu. Setelah dibubarkan, akhirnya semua bisa diselesaikan, katanya. Usai membubarkan PKI, kata Soeharto, banyak pihak yang mendatangi dan memarahi untuk menyampaikan langkah itu keliru. Soeharto pun menyatakan jika langkah itu sudah diketahui oleh Presiden Soekarno. Apa yang salah? Itu memang Bung Karno sudah tahu kalau saya membubarkan PKI. Sudahlah, saya yang bertanggung jawab, wong saya yang membubarkan. Begitu ungkapnya. Soeharto melanjutkan, setelah kembali ke Jakarta selanjutnya dia menghadap Soekarno untuk melaporkan situasi, sekaligus meminta Soekarno untuk mengumumkan pada masyarakat Indonesia bahwa langkah itu sudah sepengetahuan dirinya. Akhirnya, pada waktu kembali saya laporkan keadaan demikian, PKI sudah saya bubarkan. Dia merasa sudah hendak, sekarang tinggal ngegongin saja, katanya. Namun kata Soeharto, dalam laporan Soekarno terkesan menolak memberikan pengakuan itu dengan alasan untuk menjaga marwah Soekarno yang sudah sejak lama menjual konsep komunisme itu kepada negara di dunia. Pada waktu pembicaraannya dulu, dia mengatakan pada saya, "Harto, saya ini tidak hanya menjadi pemimpin Indonesia saja. Saya menjadi pemimpin dunia. Konsep saya ini sudah saya jual ke dunia. Kalau saya harus membubarkan PKI, di mana muka saya?" Saya bisa mengerti, sebut Soeharto. Untuk itu, Soeharto pun menyarankan kepada Soekarno menyampaikan kepada dunia luar bahwa dirinya yang membubarkan. Jadikan saya bemper, saya yang membubarkan PKI kalau sudah digongi. Begitu ungkap Soeharto. Namun justru saat itu, saran sebagai langkah menyelamatkan muka Soekarno itu ditolak dan berjanji untuk menyampaikan situasi lain. Lalu saya nagih tinggal gongnya, betul disanggupi. Bulan Juni saat kegiatan Maulid Nabi di istana, ini kesempatan yang baik untuk ngegongi. Tidak perlu ada kata saya perintahkan, cuma menyinggung saja. Apa yang dilakukan Soeharto itu saya sudah tahu. Itu sudah cukup bagi rakyat untuk menenangkan hati rakyat. Kalau bisa tentu akan lebih menguntungkan. Dalam rangka saya mengamankan beliau pada rakyat, ucapnya. Namun amanatnya, kata Soeharto, Bung Karno kembali menyampaikan hal itu. Begitu pidato amanat yang tidak keluar, terus saya tanya lagi, "Pak, kok nggak keluar besok saja?" "Ya susah," sebut Soeharto. Permintaan Soeharto pun tidak dipenuhi hingga MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Mandataris mengenai kejadian G30S PKI. Nah, berhadapan dengan wakil rakyat, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dimintai perlengkapan, kemudian dicabut dari mandatnya. Begitu pungkas Soeharto.